Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan eh, pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Nah, intinya sebenarnya untuk bab 3 itu ada di sini ya. Yang kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi kemarin dua pertemuan yang lalu ya, itu tentang tentang bentuk aljabar itu adalah untuk menangkap persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ya. Eh untuk bisa menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, kita akan pelajari secara bertahap ya. Secara bertahap. Yang pertama yang ini, yang A ya, tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka ya, tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kemudian bentuk persamaan linier satu variabel, kemudian persamaan yang ekuivalen, baru kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke ya anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu sebuah kalimat yang tidak bisa dikatakan benar atau salah ya. Sedangkan maaf ya anak-anak, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah bisa dikatakan benar atau salah. Kebalik tadi ya, saya ngomongnya kebalik, maaf. Saya ulang kembali, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas nilai benar atau salahnya. Sedangkan kalimat terbuka itu tidak bisa dikatakan benar, juga tidak bisa dikatakan salah. Oke, sekarang ini ada contoh satu ya. Contoh satu, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Benar, kalau begitu contoh satu adalah kalimat tertutup ya. 2, 8 merupakan bilangan prima. Salah ya. Berarti 8 merupakan bilangan prima adalah kalimat tertutup bernilai salah ya. Kemudian 3, gunung ini tertinggi di Indonesia. Nah, gunung ini kan kita tidak tahu ya. Gunung ini gunung apa ya? Karena kita tidak bisa mengatakan gunung ini gunung apa, kita tidak tahu benar atau tidaknya ya. Ini namanya kalimat terbuka, tidak jelas kebenarannya. Gunung ini harus diganti dulu dengan nama gunung yang ada di Indonesia supaya kita bisa menilai salah atau benar. Nah, anak-anak, kalian harus fokus kepada contoh 4 ya. 2x plus 7 sama dengan 19. Contoh 1, 2, 3 ini kalimat ya, tetapi kalimat ini bukan kalimat matematika ya. Contoh 1, 2, 3 bukan kalimat matematika. Sedangkan yang di bawah nomor 4, 2x ditambah 7 sama dengan 19, ini kalimat matematika ya. Kalau kita kalau x-nya ini ya, kita ganti dengan 6, 2 kali 6 12 tambah 7 19. Kalimat ini akan menjadi kalimat tertutup. Kalau 2x, x-nya tetap ditulis x sebagai variabel, kita tidak bisa menilai benar atau salah, maka 2x plus 7 sama dengan 19 ini adalah kalimat terbuka ya. Contoh lagi yang di bawahnya ini adalah ya. X min 5 sama dengan 10 ya. Kalau x-nya ini saya ganti 15 dikurangi 5, maka ini akan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar ya. X15 ini nanti di belakang akan disebut dengan penyelesaian ya, karena 15 ini X sama dengan 15 bisa menyelesaikan dari persoalan ini ya. Oke. Anak-anak, bentuk persamaan linier satu variabel ya. Di judulnya kita itu
tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mungkin kalian ada yang tanya ya, linier itu maksudnya apa? Ya, saya kasih penjelasan sedikit saja. Linier itu, ya, linier itu sebenarnya adalah garis lurus ya. Nah, garis lurus ya. Kalau misalnya ada sepak bola, lini tengah itu berada dalam satu garis lurus ya. Lini tengah berada dalam satu garis lurus, itu maksudnya linier ya. Kenapa persamaan ini disebut dengan persamaan linier? Karena persamaan ini nanti kalau digambar dia akan membentuk sebuah garis lurus ya. Oke, anak-anak lihat sini ya, contoh-contoh dari bentuk persamaan linier satu variabel. Secara umum bentuknya adalah AX plus B sama dengan C ya. A, B, C anggota bilangan real. Jadi A, B, C ini adalah bilangan ya, bilangan real. Sedangkan A tidak boleh sama dengan 0. A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Nanti kalau 0 dikalikan X habis 0, tidak lagi bisa menjadi bentuk persamaan linier ya. Nah, X adalah variabel ya. Jadi ABC ini adalah bilangan real. Oke, anak-anak, contoh-contohnya seperti ini ya. Nomor 1, 4X ditambah 2 sama dengan 10 ya. Ini bentuk persamaan linier satu variabel. 3X min 1 sama dengan X plus 7. Ini persamaan linier satu variabel ya. Kenapa satu variabel? Variabelnya hanya satu, yaitu X ya. Walaupun di sini juga ada X, tetapi kan sama-sama X. Artinya variabelnya hanya ada satu jenis, yaitu X ya. Di sini 8 min 2Y sama dengan 11Y plus 5. Ini juga begitu. Di sini ada Y, ini ada Y, sama-sama Y. Jadi variabelnya itu hanya ada satu jenis, yaitu Y. Ini adalah contoh-contoh bentuk persamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang persamaan ekuivalen ya. Ekuivalen. Anak-anak, persamaan ekuivalen ini ya, persamaan yang ekuivalen adalah persamaan-persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Terus diberi tanda seperti ini ya. Ini yang atas ini persamaan, yang bawah ini juga persamaan ya. Kalau dicari penyelesaiannya, yang atas dengan yang bawah ini sama penyelesaiannya. Nah, jadi persamaan yang pertama dengan yang kedua ini ekuivalen. Yang ketiga ini dengan 1, 2, 3 ini juga ekuivalen. Nah, ekuivalen diberi tanda seperti ini ya. Tanda panah ke kiri dan ke kanan. Tanda panah kiri dan ke kanan ini juga bisa dibaca jika dan hanya jika. Saya ulang, tanda ini ya, panah ke kiri dan ke kanan juga bisa dibaca jika dan hanya jika. Kalau kita baca dari atas, X dikurangi 3 sama dengan 7 ya. Jika dan hanya jika X min 3 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3. Nah, anak-anak, untuk menentukan persamaan yang ekuivalen ya, yang ekuivalen dari 1 ke 2 ini ada kaidah yang harus kita jalani ya, untuk merubah dari bentuk yang pertama yang kedua ini dengan cara menambah ya, mengurang, mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama ya. Mungkin anak-anak masih bingung apa maksudnya. Begini anak-anak ya. Nanti intinya dari menyelesaikan sebuah persamaan itu adalah mencari nilai dari X ini supaya kalimat ini bernilai benar ya. Jadi misalnya X ya dikurangi 3
sama dengan 7. Ya, kita fokus kepada X. Kita mau mencari X. Ya, kalau kita mau mencari X, maka min 3 ini harus dihilangkan. Ya, dihilangkan. Bagaimana caranya? Min 3 saya tambah dengan min 3. Ya, min 3 saya tambah dengan 3. Min 3 saya tambah 3 nanti habis. Ya, nanti akan tersisa X saja. Tapi jangan lupa, ya, 7 ini juga harus ditambah 3. Ya, seperti ini anak-anak. Nah, karena yang baris kedua ini, persamaan baris yang kedua ini kita dapatkan dengan menambah bilangan yang sama, ya, maka persamaan yang kedua ini adalah ekivalen. Ya, jadi ekivalen. Yang pertama dengan yang kedua ini ekivalen, ya. Nah, sekarang kita akan dapatkan min 3 ditambah 3 itu 0. Ya, X ditambah 0 adalah X. 7 ditambah 3 adalah 10. Nah, anak-anak, nanti 10 ini, X sama dengan 10 ini disebut dengan penyelesaian. Karena kalau 10 kita masukkan ke sini, maka kalimat ini yang tadinya kalimat terbuka akan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang menyelesaikan persamaan linier satu variabel ya. Yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah cara-cara menyelesaikan persamaan linier sebenarnya ya. Kita akan ulang kembali di contoh yang ini ya. Kita di contoh yang ini misalnya 4 ditambah X sama dengan 7. Ingat, kita fokusnya kepada X. Ya, kalau kita mau mencari X maka hilangkan 4. Bagaimana supaya 4 hilang? Kita kurangi 4. Ya, jadi kalau 4 dikurangi 4 habis. Ya, tersisa X nanti. Tapi jangan lupa yang sebelah kanan sama dengan 7 ini juga harus dikurangi 4. Ya, karena ini persamaan yang kedua kita peroleh dengan cara mengurangi bilangan yang sama, maka persamaan yang kedua ini juga disebut dengan persamaan yang ekivalen dengan persamaan yang pertama ya. Dari sini kita peroleh ya 4 dikurangi 4 0, 0 ditambah X adalah X, 7 dikurangi 4 adalah 3. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit ya. Oke, kita akan lanjutkan ya di contoh yang kedua ya. Yang kedua. Contoh yang kedua ya. Y sama dengan 8 min 3Y ya. Y sama dengan 8 min 3Y. Nah, anak-anak, karena kita ingin mencari Y, Y-nya itu, Y sama dengan titik-titik. Tujuan kita adalah itu. Ya, tujuan kita adalah itu. Berarti kita harus menghilangkan ya negatif 3Y yang ada di sebelah kanan. Supaya nanti Y-nya tinggal di sebelah kiri. Oke, supaya negatif 3Y di sebelah kanan itu habis, ya, negatif 3Y akan saya tambah dengan 3Y. Nah, oke anak-anak ya. Ini negatif 3Y, hutangnya 3, dibayar 3, habis ya. Nah, tapi jangan lupa yang kiri juga ditambah dengan 3Y seperti ini. Oke ya. Nah, karena ini diperoleh dengan cara menambah bilangan yang sama, ya, maka ini ekivalen ya, ekivalen. Maka kita dapatkan 3Y ditambah 3Y adalah 4, Y sama dengan 8. Oke anak-anak, ini sudah 4Y, tapi belum Y. Bagaimana caranya supaya tinggal Y? Maka 4-nya harus dibuang ya.
Bagaimana cara membuangnya? Lihat sini caranya ya. 4Y saya bagi 4. Ya, 4 saya coret. Ini 4-nya saya coret. Habis ya. Nah, 4Y saya bagi 4, 4-nya saya coret, habis. Tapi jangan lupa, yang 8 juga dibagi dengan 4. Nah, karena ini diperoleh dengan membagi bilangan yang sama, maka persamaan yang ini pun ekivalen dengan yang di atasnya. Oke, dari sini kita dapatkan ya. Yang ini 4-nya habis berarti tinggal Y ya, tinggal Y. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sudah masuk pada tugas ya. Nah, saya akan mengerjakan yang nomor 5A ya, 5A. Yang nomor 5A ya, X ditambah 6 sama dengan 15 ya. Kalau kita mau tentukan penyelesaiannya, maka kita tentu mencari nilai X-nya ini. Nah, supaya di sini tinggal X, maka 6-nya harus hilang. Ya, supaya hilang, 6-nya saya kurangi 6. Tapi jangan lupa, 15 juga dikurangi 6. Ini ada tanda ekivalen. Ya. Nah, positif 6 dikurangi 6, habis tinggal X ya. 15 dikurangi 6, 9. Oke, sudah selesai. Sekarang yang nomor 5H. Nah, 2 kali 3, maaf ya. 2 kali X min 3 sama dengan 9 dikurangi 3 X min 4 ya. Ini saya kalikan ya. Kita buka kurungnya ya. Kita buka kurungnya. 2 kali X 2X ya. Min 2 kali 3 6 sama dengan 9 ya. Terus yang ini min 3 kali X, min 3X ya. Min 3 dikalikan min 4, positif 12. Oke. Ya. Kita teruskan. Nah, sekarang lihat ini. Nah, min 3X yang di sebelah kanan saya buang. Saya buang berarti saya tambah dengan 3X. Tapi yang kiri juga harus ditambah dengan 3X. Jadi 2X ditambah 3X ya, dikurangi 6 sama dengan 9, dikurangi 3X ditambah 3X ditambah 12. Oke ya. Oke. 2X ditambah 3X adalah 5. X dikurangi 6 sama dengan 9. Ini di negatif 3 tambah 3X habis ditambah 12. Oke ya. Saya lanjutkan kembali. Ya. Nah, yang kita cari nanti adalah X. Min 6-nya kita buang ya. 5X dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 6. Jadi yang ini saya tambah 6, yang kanan juga ditambah 6. Ya, kita dapatkan 5X, yang ini habis sama dengan 9 ditambah 12, 21 ditambah 6, 27. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, saya hapus dulu yang sebelah sini ya. Saya hapus dulu. Oke. Sabar ya. Oke. Nah, ini terus ke sini ya. Terus ke sini ya. Jadi ini 5X sama dengan 27. Jadi X-nya adalah X-nya
Maaf ya. Ini 5x sama dengan 27. Kita mau cari x, menghilangkan 5 dengan cara dibagi ya. 5x dibagi 5 terus dicoret. Ya. Nanti tersisa x. Jadi di sini 27 dibagi 5 ya, seperti ini. Jadi x-nya sama dengan 27 dibagi 5 dapat 5 sisa 2 per 5. Oke, sudah selesai. Ya, kita maaf anak-anak, ternyata tugasnya hanya ada satu nomor ya. Yang A sama yang H sudah saya kerjakan ya. Jadi yang C, E, G, yang B, C, D, E, F, G, I ya, yang I juga ini kalian coba kerjakan di buku tulisnya ya. Dicoba dikerjakan di buku tulisnya. Oke, jangan lupa kalian juga harus menyelesaikan soal yang ada di Classroom ya, yang ada di Google Form ya. Anak-anak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian tidak ada kesulitan ya, dan selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.